Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami bersyukur di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami boleh hadir di pada tempat ini adalah karena kerinduan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami memohon Roh Kudus memimpin hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, sehingga kami boleh merenungkan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa penuh kasih, inilah umat-Mu yang boleh hadir Tuhan. Kau tahu Tuhan hati kami masing-masing. Oleh karena itu kami bersiap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini dengan kasih-Mu, dengan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana hari ini kita boleh hadir adalah karena kemurahan Tuhan. Tentunya kita mempunyai motivasi hadir di sini, yaitu untuk memberikan santapan rohani kita, sehingga kebenaran firman Tuhan bisa kita nikmati. Oleh karena itu, dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-38 sampai ke-48. Baiklah, saya bacakan kita, mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubah. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Topiknya ini sangat ekstrim, mengasihi musuh. Coba kita renungkan dulu, gimana mengasihi musuh. Tetapi kita sebagai orang Kristen diajarkan Tuhan seperti itu, mengasihi musuh. Jadi dalam perikop ini pasal 5 sampai 17, pasal 5 ayat 17 sampai 8
Ini adalah Yesus dan hukum Taurat. Renungan kita adalah dari ayat 38 sampai 48. Saudara yang terkasih, renungan ini bisa dibagi dua. Yang pertama ayat 38 sampai 42, nasihat tentang pembalasan. Nasihat tentang pembalasan. Dari 43 48, yaitu mengasihi musuh. Nasihat pembalasan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dikatakan dari 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kamu telah mendengar ajaran, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak yang kami kasih, ini ada latar belakangnya, yaitu hukum lektaliones. Ada hukum lektaliones, hukum pembalasan yang terdapat pada kitab hukum Maribi yang dibuat oleh Raja Babel sebelum masih itu. Coba kita bayangkan kalau ada kesalahan kita, mata ganti mata, kalau tak dibius, waduh sakit. Jadi ini ada hukumnya, ada latar belakangnya. Itulah yang namanya hukum lektaliones. Itu Raja Babel yang membuat. Demikian juga di masanya Tuhan Yesus, hukum itu berlaku. Hukum itu berlaku. Masanya Tuhan Yesus juga dipraktikkan di dalam masyarakat. Tetapi Tuhan hukumnya bukan seperti itu. Tapi kasih. Dia 39, apa dikatakan penulis kitab Matius? Aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan. Inilah nasihat tadi. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kiri. Bapak Ibu yang terkasih, ini tidak dan ada jauh ini. Ada ini. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi dia menampar bukan seperti ini, tapi seperti bagian tangannya. Kalau menampar seperti ini sangat terhina itu. Sangat terhina. Bukan dengan telapak tangan, tapi di balik telapak tangan. Itu. Jadi semua mempunyai latar belakang karena ada hukum tadi. Tapi hukum itu tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Sebab hukum Tuhan mengajak kita adalah mengasihi sesama. Dia 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahnya. Saudara yang terkasih, orang Yahudi dia tidak punya dua jubah kecuali sudah rusak, cuma satu. Tentu berpikir dia memberikannya. Justru itu ada satu yang ada dikorbankan untuk demi kebaikan. Ada yang harus dikorbankan demi kebaikan. Yang kita mau tahu, ini semua berlatar belakang. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini ada. Sebagaimana pada zaman Romawi, seorang
Yunani dan Romawi dapat memaksa warga sipil membawa barang-barangnya sesuai dengan 1 mil Romawi itu. Tapi di saat Tuhan Yesus mau disalib, makanya Simon yang dari ini disuruh memikul salib Tuhan Yesus. Siapa yang nyuruh? Adalah serdadu-serdadu orang Romawi itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kebenaran firman ini di ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepada kamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara yang terkasih, kalau berbicara seperti ini dilema. Ada orang meminta tolong kepada kita untuk meminjamkan, katakanlah meminjamkan duit atau apa. Mungkin respon kita, kok tak mau memberi seperti itu. Tapi kita sebagai yang sudah menikmati kasih itu, kita bisa menolong sepantas yang bisa kita tolong. Contohnya, ketika dia meminjamkan, kita minjamkan duit sama orang, harus kita kasih tahu, ini keperluan kamu. Tetapi kalau mengembalikan sesuai dengan kekuatan apa pula, berapa yang mau kau kasih, harus kita kasih tahu gitu. Jadi mungkin berjalan beberapa bulan aja kasih, habis itu tidak lagi. Justru itu, kalau seperti itu, kita jangan membeda-bedakan kepada orang lain sehingga orang itu rasa terhina. Tetapi kita percaya Tuhan akan memberi lebih dari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, semua ada contoh. Kenapa ada laut mati? Laut mati itu airnya tidak bertambah dan tidak berkurang. Terkadang kehidupan kita, rohani kita seperti ini. Di depan mata kita mungkin ada orang yang mungkin kondisinya sangat memprihatinkan, hati kita tidak terbuka untuk itu. Saudara yang terkasih, jika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita boleh membantu segala upaya kita. Oleh karena itu, Tuhan berpesan kepada kita hari ini, yaitu tentang mengasihi musuh. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di ayat 43, kami telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Saudara yang terkasih, ini di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya, kami telah mendengar pengajaran, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Tak mungkin firman seperti itu. Jadi dalam bahasa Alkitabis, bahasa Indonesia sehari-hari, kami telah mendengar pengajaran, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Justru itu Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menekat. Saudara yang terkasih, ini satu hal yang sangat-sangat pertimbangan. Dan juga kalau kita mengasihi musuh kita, ada yang kita korban, ada yang kita korban. Justru itu kita sebagai orang Kristen, mungkin ada musuh kita atau ada musuh kita, kita boleh berdoa, kita boleh berdoa untuk musuh kita. Sebab nanti kalau datang
dan pulang lagi. Tapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, percayalah, ketika Roh Kudus ada di hati musuh kita, pasti menjadi kasih yang sesungguhnya, kasih yang sesungguhnya. Sebagaimana tadi kata di sini, bencilah musuh. Kitab Imamat mengatakan pasal 19 ayat 18, demikian firman Tuhan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah. Saudaraku yang terkasih, kalau berbicara tentang manusia, itu bukan berbicara tentang satu kelompok, tetapi semua, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang perbedaan-perbedaan yang lain. Itulah mengasihi semua manusia, mengasihi manusia. Justru itu lewat kasih yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, mereka sudah menikmati Injil yang ada di dalam hati kita, yang sudah kita sampaikan lewat kasih kita, yaitu yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah kasih Tuhan. Pengajaran hukum yang terbaik adalah hukum Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam pasal 44 tadi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihnya dan berdoa bagi mereka yang mendengar. Bapak yang terkasih dan suka, hukum yang terutama adalah yaitu kasihilah Tuhan Allah. Yang kedua, kasihilah sesama manusia. Kasihilah sesama manusia. Justru itu kita diajarkan untuk berdoa bagi musuh kita, bagi musuh kita. Hari ini, saat ini, topik yang mengasihi musuh, kalau dengan kekuatan kita tidak mampu akan itu. Tetapi ketika kita dirubah oleh Roh Kudus, semuanya bisa kita lakukan karena bimbingan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, ajaran yang sesungguhnya Tuhan Yesus berikan kepada kita, mengasihi siapapun kita, mengasihi kita kasih, bukan seiman dengan kita. Artinya ketika kita memberikan kasih itu yang sudah kita terima dari Allah, baru kita kasih juga sekitar kita. Itulah yang menjadi satu kebenaran firman, sehingga mereka melihat kita sebagai alat Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kelompok kita, supaya kebenaran firman itu menjadi berkat bagi orang. Jadi kita ini semua adalah cermin daripada kebenaran firman Tuhan, daripada kebenaran firman Tuhan. Justru itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita membuka hati, membuka diri, supaya kasih itu benar-benar kasih yang seutuhnya. Banyak kasih, tapi kasih yang berpura-pura. Saudara pun terkasih, sesungguhnya kasih yang sesungguhnya itu pasti nampak, tetapi kasih yang berpura-pura nanti juga akan nampak. Jadi
Tuhan sudah memberikan kepada kita bimbingan, tuntunan. Hari ini sudah dikatakan tadi, kasihilah musuhmu. Justru itu saya pun dalam proses untuk ini. Mari kita mulai untuk mengasihi musuh kita. Kita bawa dalam doa. Dan sebaliknya, kalau ada musuh yang lain, dia mendoakan kita mendoakan dia, akhirnya ketemulah di situ kasih yang sesungguhnya, kedamaian yang sesungguhnya. Terkadang ada kedamaian yang pura-pura. Tapi ketika kita menerima kehidupan secara utuh, kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita, kebaikan itu tidaklah berpura-pura, setulus hati kita. Saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menikmati hidup kita ini. Kita dipelihara. Saudara yang terkasih, ketika manusia ini bermusuh dengan Allah sebab apa? Dosa. Tetapi Allah pencipta yang menciptakan manusia, ciptaan yang paling mulia, lalu dia memberikan anaknya kepada kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Markus dalam pasal 12, firman Tuhan berkata seperti ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum. Kasihilah Tuhan Allah. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi manusia? Sebab Tuhan sudah memberikan kasihnya kepada kita, lalu kita merespon kasih Tuhan ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Ketika itu kita bisa nanti mempunyai kekuatan mengasihi sesama diri sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tadi di dalam situ ada dikatakan berdoa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Itu Tuhan ajarkan bagi kita. Tetapi sebelum itu, Tuhan juga sudah berdoa bagi kita. Kitab Yohanes pasal 17 ayat 9 tambah 20. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik. Kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan berdoa untuk kita. Dia 20 dan bukan untuk mereka ini dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yang di ayat 9 itu doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Di ayat 20 ini bahagian kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara yang terkasih, pemberitaan kebenaran firman Tuhan di Pulau Lupa, terkhusus di Hutan Layu, sudah 54 tahun. Bagaimana pertumbuhan iman percaya?
Sebagaimana nanti kita akan rapat program di gereja ini, justru itu kami para majelis terbuka untuk saran-saran pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Bagaimana? Sesuai dengan yaitu tahun transformasi HKBP. Justru itu nanti di rapat kita, mari kita berikan saran-saran untuk lebih pertumbuhan kerohanian kita, Bapak Ibu dan anak-anak kami kasih. Untuk menjalani hari-hari kita ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kasih Tuhan. Terkadang ada kita mengatakan Tuhan tidak mendengar saya, tetapi Tuhan ada di samping kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, di akhirnya apa yang dikatakan Allah tentang akibat dosa sehingga manusia itu musuh Allah, tetapi Allah yang Maha Pencipta, Dia tidak rela ciptaannya, justru itu anak yang dikasihinya diberikan kepada kita. Kisah Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman ini harus kita amini, harus kita percayai. Inilah dasar kasih Allah bagi orang berdosa. Justru itu, ketika kita mempunyai kasih itu kita sebarkan kepada orang-orang jahat, tetapi kejahatannya bukan kita bela orangnya. Justru itu, siapapun kita hari ini, Tuhan mengajarkan yang terbaik bagi kita, tetapi kita harus bayar harga. Demikian juga Tuhan Yesus, ketika mau menyelamatkan kita, Dia bayar harga, yaitu dirinya sendiri, menggantikan kita di kayu salib. Saudara yang terkasih, mari kita renungkan pengorbanan Tuhan. Kami juga kebenaran firman. Kan para pelayan sangat miris melihat kedatangan anak sekolah minggu kita hanya 15 orang. Yang lain kemana? Saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang punya anak, tolonglah, kami minta tolong supaya diantar ketika hari ini. Itulah dasar sekali untuk fondasi iman percaya. Sebab kalau tidak dari anak sekolah minggu, mungkin gereja ini bisa kosong. Jadi mudah-mudi kamu pertaruhkan imanmu, yakin percaya kamu, berdoa kamu. Jangan gara-gara pasangan kamu tinggalkan Tuhan. Kamu sudah dikasihinya. Saudara yang terkasih, semua kita yang hadir hari ini, marilah kita berdoa untuk jemaat Tuhan semua. Sama-sama pelayan,
kita saling berdoa dengan jemaat. Kami para majelis mendoakan jemaat dengan kasih, dan juga para jemaat mendoakan majelis dalam kasih. Kalau hanya kami berdoa, jemaat tidak mendoakan majelis, sebaliknya seperti itu. Jadi pada tahun reformasi ini, mari kita tingkatkan kerinduan kita dalam kebenaran firman Tuhan, karena itu bisa memberi kita, yaitu yang seperti topik tadi, mengasihi musuh. Walaupun hati kita sangat sakit. Saya juga sudah pernah di sini memberikan pengalaman rohani. Berapa lama saya berdoa, akhir-akhir kehidupannya saya yakin Bapak itu masuk surga. Saya yakin. Yang terakhirnya dia bilang sama saya, doakan kami Pak Pendeta supaya jalanku lurus. 2 hari dia berangkat. Itu dia. Tapi jangan kita bilang, oh, nanti kalau aku sakit, Roh Kudus datang. Tidak juga. Harus belajar. Mungkin di sini anak-anak kami ragu, dia nggak ada itu surga itu. Bapak Ibu yang dikasih dari Yesus Kristus, untuk itu hari ini kita sangat-sangat memberikan ini yang namanya bayar harga. Semoga kita semua yang hadir hari ini boleh kita lakukan itu dengan doa, dengan pimpinan Roh Kudus, dan juga biarlah Allah bekerja di dalam hati kita masing-masing, supaya kehidupan rohani kita semakin lebih baik. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga. Ini sangat ekstrim bagi kami, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan hidupmu, menggantikan kami di kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, saat ini inilah jemaat Tuhan yang mau belajar taat dan setia dalam kebenaran firman ini. Tuhan membukakan hati kami semua, sebab Tuhan, jika ada orang yang masih kami benci Tuhan, Tuhan mengatakan doa kami tidak akan Engkau jawab. Karena itu Tuhan, kami percaya Roh Kudus bisa merubah hati kami sesuai Tuhan. Pada tahun ini adalah tahun transformasi di HKBP. Ada perubahan secara rohani, bertambahnya pengetahuan kebenaran firman Tuhan, bertambahnya jemaat hadirat. Oleh karena itu kami serahkan masing-masing dari tangan masing-masing. Baik juga Tuhan, kami nanti akan mengupas tentang program gereja ini. Sebaiknya kami nanti menyampaikan saran-saran Tuhan. Saya percaya banyak saran di dalam jemaat untuk mendukung pelayanan ini. Kami juga Tuhan sebagai majelis, karena kami juga Tuhan memperhatikan jemaat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami untuk kami gembalakan. Itu juga nanti Tuhan Engkau tuntut dari kami ketika kami tidak melakukannya.
ketika kami melakukan itu Tuhan, itulah tanda kasih Allah yang ada sama kami untuk menggembalakan umat Tuhan. Sebaliknya umat Tuhan yang sudah berkasih juga sama-sama untuk mengembangkan yaitu pertumbuhan rohani. Kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang akan ujian terkhusus di SMK, SMU. Biarlah Tuhan Engkau pimpin mereka. Ketika mereka terlupa dengan pelajaran, ingatkan Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami di sini. Biar iman mereka Tuhan bertumbuh. Engkau akan memberikan yang terbaik kepada mereka ketika mereka menerima Engkau dengan motivasi untuk imannya bertumbuh, berakar dan berbuah. Bapak yang baik, Bapak terima kasih. Apapun saatnya, di tengah-tengah rumah tangga ada persoalan pergumulan, Engkau boleh hadir di situ Tuhan untuk memberikan kedamaian, proses. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan dalam pemberian kesehatan. Dan juga Tuhan sarana dipakai menjadi kesehatan. Bapak yang baik, terima kasih. Kami serahkan lagi depan kami ini tentang pengasihan dalam satu hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja dan mengurapi kami masing-masing hari ini. Dalam kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.